Bu Rena. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eka bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Rena ya. Oh iya Bu Rena, Iya. mohon izin ini saya ingin minta waktunya sebentar untuk melakukan Baik. ini ya, pra-observasi begitu ya Bu ya. Baik Bu, silahkan. Bahagia sekali kelihatan Bu Rena hari ini. Iya Bu, paginya sangat cerah sekali. Cerah sekali, alhamdulillah. Oh iya Bu Rena, ini mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan begitu ya terkait kegiatan pra-observasi kita hari ini. Baik Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Rena ketika melakukan pembelajaran besok Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada dua Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kedua, peserta didik dapat menghormati hak dan kewajiban orang lain. Baik, itu tujuan pembelajaran Bu Rena besok ya. Karena Betul. Bu Rena ini kan Iya. kebetulan mengajar PKN begitu ya Bu ya. Ya, Memang benar jika saat ini itu kan memang hak dan kewajiban itu kan sering menuntut haknya saja, kewajibannya itu tidak betul. dikerjakan begitu ya Bu ya. Jadi tujuannya adalah Iya. tadi itu ya untuk bisa balance antara hak dan kewajiban begitu ya Bu ya. Betul. Baik, kemudian Betul, untuk Bu Eka. pertanyaan yang kedua Bu Rena, dimensi apa yang ingin Ya. dikembangkan Bu Rena dalam pembelajaran besok itu Bu? Dimensi yang akan saya kembangkan diantaranya pasti ada beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, dan juga kreatif. Jadi ada 3 dimensi karakter profil pelajar Pancasila yang akan saya terapkan di pembelajaran besok itu Ibu. Ada 3 dimensi begitu ya Bu tadi, seperti yang sudah disebutkan. Iya. Kemudian area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Rena kepada peserta didik itu areanya apa Bu untuk besok? Areanya Siswa mampu apa begitu Bu? siswa mampu menerapkan hak dan kewajiban dia sebagai seorang siswa di sekolah maupun sebagai seorang anak di lingkungan rumah dan di masyarakat. Karena kan setiap hak dan kewajiban ketika di rumah, di sekolah maupun di masyarakat itu tentunya berbeda ya Bu Eka ya. Ya. Jadi supaya anak-anak bisa mengetahui, dan juga orang lain itu kan juga punya hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka juga harus bisa menghormati hak dan kewajiban orang lain. Baik, itu kalau area pengembangan berkaitan dengan kompetensi siswa Bu ya. Kemudian kalau untuk pembelajaran Ya. Bu Rena itu area pengembangannya di desain pembelajaran yang seperti apa Bu? Berdiferensiasi kah atau Desain. seperti apa gitu? Ya, untuk pembelajarannya saya menyiapkan model pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Jadi ada diferensiasi proses dan diferensiasi produk yang nanti akan saya gunakan di kelas. Jadi ada 2 diferensiasi begitu ya Bu ya. Betul. Ini sebenarnya Ada 2 diferensiasi. Bu Rena pembelajarannya. Menggabungkan 2 pembelajaran diferensiasi begitu ya. Kemudian strategi apa yang akan Ibu lakukan ini? Pastikan sudah punya gambaran terkait pembelajaran diferensiasi tadi, 2 diferensiasi. Kira-kira strategi untuk yang sudah disiapkan Bu Rena untuk eksekusi besok itu seperti apa Bu Rena, bisa dijelaskan? Jadi oke, baik Bu Eka. Jadi ada beberapa hal yang sudah saya persiapkan Ibu. Yang pertama pasti modul ajar sudah saya siapkan dengan sintaknya berdiferensiasi proses dan diferensiasi produk. Kemudian yang kedua ada asesmen diagnostik sebelumnya yang sudah memang saya lakukan untuk memudahkan saya dalam membagi siswa-siswi dalam beberapa kelompok kerja. Kemudian juga ada media pembelajaran yang saya gunakan, baik video maupun juga PowerPoint yang menunjang pemahaman siswa mengenai materi yang akan saya ajarkan. Jadi strategi ini sudah matang sekali sepertinya Bu ya, terkait diferensiasi tadi, Insya Allah. diferensiasi produk dan juga proses begitu ya Bu Rena ya. Baik. Ya Bu Eka. Kira-kira ini saya tertarik sekali dengan pembelajaran Bu Rena, sepertinya menarik karena medianya juga itu disesuaikan dengan minat belajar siswa ya Bu ya, karena sudah ada tes diagnostik di awal.
kira-kira saya bisa betul. observasi untuk kelasnya Bu Rena ini hari apa Bu? Insya Allah saya siap nanti di hari Rabu Bu Eka, Rabu tanggal 6 November bagaimana Bu? Oh baik, berarti nanti ini kan hari Jumat, begitu 1 November, berarti nanti Ya, observasi kita bertemu lagi di tanggal 3. tanggal 6 Bu, hari Tanggal Rabu 6, tanggal tanggal 6 6 November hari Rabu ya Bu ya. Rabu. Siap. Iya Bu Eka. Bu, Iya. saya menantikan pembelajaran Bu Rena ini. Baik Bu Rena, terima kasih Iya. waktunya. Mungkin itu saja terkait observasi kita ya Bu ya. Sukses selalu. Assalamualaikum Terima kasih Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, setelah kelasnya silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa dimulai. Alhamdulillah, hari ini kita mengawali pagi dengan keadaan yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Tapi Bu Rena masih melihat ada bangku yang kosong. Nah, Bu Rena mau cek dulu nih, siapa kira-kira dari kalian yang tidak masuk? Dari Alfareza di sini, siapa teman yang tidak masuk Alfareza? Ada Levi, oke. Kemudian sebelahnya Rimbi. Minta, sorry. Oh, Rizky tidak masuk. Kenapa ini teman-temannya ada yang tidak masuk? Sakit. Oh, sakit. Ya. Berarti yang hadir di kelas 9G pada hari ini ada 26 siswa. Ya, jadi pagi hari ini hari yang cerah ya untuk mengikuti pembelajaran dengan senang dan gembira. Ya, materinya hari ini masih berkaitan dengan minggu lalu, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari hari ini apa saja? Yang pertama, kalian mampu menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari secara seimbang. Yang kedua, dapat menghormati hak dan kewajiban pada negara yang lain karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada berapa anak-anak? Ada dua. Ya, ada dua. Kemudian sebelum kita mempelajari, ya, Bu Rena mau ajak kalian untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Siap. Yuk berdiri dulu semuanya. Berdiri sudah siap? Berdiri tegak. Kita nyanyikan dulu lagu.
sebuah laporan. Laporannya boleh bebas, ya. Kalian boleh kan, ya. Tadi kalian datang dari rumah dengan keadaan yang macet mungkin ya. Jadi masih belum siap. Kita siapkan dulu diri kita, ya. Kita dengarkan dulu musik relaksasi. Sekarang ini silakan kalian duduk dengan yang posisi yang paling nyaman, ya. Posisi yang paling nyaman, duduknya, bahunya dirilekskan, ya. Silakan, kita akan mendengarkan musiknya bersama-sama. Semua ini tidak ada suara. Silakan pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian, konsentrasi dan fokus. Tidak ada suara pun. Rekaman lagi, tembuskan. Oke, gimana rasanya setelah kita melakukan relaksasi? Gimana menurut kamu, Marisa? Menjadi lebih tenang dan siap untuk belajar. Kalau Bibi? Oke, menjadi lebih rileks dan fokus setelah sejenak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rena. Waalaikumsalam Bu Eka. Ketemu lagi dengan saya Ibu Bia, jangan bosan-bosan. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Rena? Oh, tidak bosan Bu Eka, alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Eka sendiri, Bu? Alhamdulillah baik juga, Bu. Baik, ini masih serangkaian kegiatan observasi kemarin ya, Bu ya, supervisi kemarin ya. Ini hari ini Baik, Bu. kita ketemu lagi untuk melakukan ini pasca observasi. Saya mungkin Baik. kepada Bu Rena untuk untuk bertanya jawab kembali seperti yang dulu yang pernah kita lakukan beberapa hari yang lalu, gitu ya Bu Rena. Baik, Bu Bagaimana Eka. ini perasaan Bu Rena setelah melakukan pembelajaran sesuai dengan skenario yang dirancang? Bagaimana Bu Rena perasaannya? Ya, alhamdulillah nih Bu Eka, kemarin pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah saya rencanakan di modul ajar seperti itu. Jadi sudah lega pastinya Bu Eka sudah melaksanakan pembelajaran dengan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil gitu ya Bu. Alhamdulillah Bu ya, semoga sudah plong karena sudah mempraktikkan pembelajarannya, begitu ya Bu Rena. Iya Bu Rena, mohon izin terlebih dahulu saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terkait pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Rena, begitu ya Bu. Baik Bu Eka, monggo Bu Eka. Ya baik, ini berdasarkan catatan yang sudah saya buat kemarin selama mengikuti Bu Rena mengajar. Yang pertama yaitu ini prosesnya dulu Bu ya. Positifnya pembelajaran Bu Rena ini menurut saya menarik ya Bu ya. Anak-anak antusias terkait apa yang diajarkan Bu Rena, dari mulai gestur Bu Rena, kemudian komunikasi dan lain-lain. Kemudian media yang digunakan Bu Rena juga sepertinya cocok untuk mereka, begitu ya Bu, sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran Bu Rena dengan baik. Selain itu pembelajaran Bu Rena ini menarik sekali karena sudah mengadopsi pembelajaran diferensiasi yang sudah menerapkan dua diferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan juga diferensiasi produk, gitu ya Bu Rena, yang didasarkan tidak hanya asal pilih tapi sudah didasarkan Bu Rena berdasarkan ini ya, tes diagnostik di awal. Jadi kan sudah berpihak kepada muridnya itu sudah terlihat, gitu ya Bu Rena.
Kemudian mungkin masukan saja terkait pembelajaran Bu Rena terkait ini ya, asesmen yang selama proses pembelajaran itu mungkin lebih diperjelas kembali terkait asesmen prosesnya, dan juga mungkin diferensiasi bisa ditambah lagi diferensiasi konten gitu ya Bu Rena. Mungkin itu baik, saya sedikit saja terkait pembelajaran Bu Rena. Secara keseluruhan ini sangat menarik dan itu juga menjadi wawasan buat saya begitu ya Bu untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Bu Rena, ini yang ingin saya tanyakan terkait Bu Rena. Selama pembelajaran kemarin itu kendalanya apa yang dialami, kendala atau hambatan selama melakukan praktek mengajar kemarin itu apa Bu Rena? Ya, baik Bu Eka, terima kasih. Kendala yang saya alami ketika kemarin melaksanakan proses pembelajaran, terutama di sini diferensiasi ya Bu. Jadi karena anak-anak ini kan saya bebaskan untuk membuat sebuah produk berupa laporan seperti itu. Nah, anak-anak ini kebingungan untuk membuat laporannya itu, bentuk laporannya seperti apa, karena selama ini mereka membuat laporan kan hanya yang tertulis di selembar kertas atau di buku saja seperti itu. Nah, kemudian saya memberikan betul hanya narasi seperti itu. Kemudian saya minta mereka untuk berpikir lebih kreatif lagi, bagaimana menyampaikan laporan itu lebih menarik untuk dibaca, untuk dipasang, dan dari segi estetika itu jauh lebih menarik begitu Bu. Jadi anak-anak kan akhirnya kan mau tidak mau harus berkreasi membuat laporan yang sedemikian rupa. Nah, akhirnya dari kebingungan itu ternyata dapat menghasilkan karya yang sangat menarik sekali Bu. Jadi anak-anak itu disuruh keluar dari out of the box gitu ya Bu, dari pemikirannya biasanya terkungkung bahwa laporan itu pasti narasi begitu ya Bu. Iya. Bisa dalam bentuk yang lain dan menarik. Iya. Kemudian ini Bu Rena, itu kan anak-anak kan akhirnya kan mungkin dari kebingungannya ada, akhirnya memunculkan kreativitas anak begitu ya, daya nalar dan juga kreativitas, sehingga memunculkan produk yang tidak biasa, yang luar biasa dari anak-anak. Ternyata kemampuannya bagus sekali. Kalau menurut Bu Rena, bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran Bu Rena? Oke, kalau perasaan mereka pasti tentunya yang pertama itu mereka tertarik Bu, karena biasanya pembelajaran itu kan dilaksanakan kan hanya itu saja, pemberian tugas juga monoton dengan laporan yang berupa narasi-narasi saja. Karena saya membuat model pembelajaran yang baru, akhirnya anak-anak yang pastinya lebih menarik. Kemudian mereka juga excited untuk membuat kreativitas mereka dalam bentuk laporan yang bermacam-macam itu. Jadi kalau saya lihat secara keseluruhan, anak-anak sangat senang Bu Eka kemarin ketika pembelajaran Pancasila kemarin itu. Alhamdulillah ya Bu, karena Pancasila ini menurut saya penting sekali untuk pembelajaran anak-anak terkait moral dan juga sikap gitu ya, karakteristik siswa, karakter. Kemudian ini Bu Rena, terkait tadi kan sudah melakukan, sudah merencanakan, kemudian sudah dapat masukan juga evaluasi. Kira-kira tindak lanjut apa yang dilakukan Bu Rena? Baik, tindak lanjut saya tentunya saya akan mempertimbangkan kembali masukan dari Bu Eka. Pastinya saya akan memperbaiki modul ajar saya dan sebisa mungkin nanti berdiferensiasi kontennya juga akan saya masukkan Bu Eka. Seperti itu. Jadi biar lengkap gitu ketika diferensiasinya baik proses, konten maupun produk semuanya bisa saya laksanakan. Paket lengkap begitu ya Bu Rena. Baik, ini bagaimana ini perasaan Bu Rena setelah tadi kan setelah melakukan ini ya pembelajaran. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Rena setelah mengikuti serangkaian ini supervisi ini ya Bu, dari mulai pra observasi, kemudian pasca observasi. Ini bagaimana perasaan Bu Rena ini?
Ya tentunya saya juga senang Bu, karena dengan adanya bimbingan dari Bu Eka, pastinya saya juga akan terus belajar, terus berinovasi dalam memperbaiki bagaimana cara mengajar saya di kelas dan membawakan pembelajaran itu jauh lebih menyenangkan daripada yang sekarang, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rena. Ini menarik sekali kalau berbincang tentang pembelajaran bersama Bu Rena ini. Sepertinya banyak hal yang bisa saya ambil juga, pelajaran yang saya ambil dari Bu Rena. Terima kasih Bu Rena atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mengikuti serangkaian kegiatan supervisi ini. Yang terakhir ini adalah pasca observasi. Sukses selalu Bu Rena, sampai jumpa kembali. Mungkin demikian dulu ya Bu, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu.